Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dengarkan tadi bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk supaya kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, itu sesuatu yang harus. Tapi yang hebat itu kalau Nabi Muhammad yang cinta sama kita. Itu yang paling penting. Sehingga mereka, para ulama kita ini menyatakan bahwasannya Allah itu terkadang memberikan pahala sesuatu dengan pelaksanaan perintah yang lain. Misal Allah menyatakan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah. Apakah cukup? Enggak. Kalau taat kepada Allah saja, orang-orang selain Islam ngaku kami taat sama Allah, Tuhan kami Allah ada. Tapi tidak akan bernilai taat kita kepada Allah kecuali setelahnya. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah engkau kepada Rasul. Sama misalnya Allah menyatakan kepada kita, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan salat. Salat tidak akan bernilai kemanfaatan buat diri kita kecuali setelah kita mengeluarkan zakat. Kita kepada orang tua kita harus, supaya apa? Anishkurli wali walidaik. Syukurlah engkau kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wali walidaik, juga kepada orang tuamu. Artinya apa? Meskipun kita menyatakan kita ini syukur sama Allah, kita taat sama Allah, kita baca Quran, kita ini dan lain sebagainya, tapi kita kurang ajar sama orang tua kita, tidak bernilai. Sama seperti Nabi Muhammad tadi itu. Apapun yang kita laksanakan, kalau rohnya Nabi Muhammadnya tidak ada dalam hati kita, tidak bernilai. Na'udzubillah, tidak bernilai. Makanya para ulama kita itu paling seneng kalau sudah masuk yang namanya hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Acara. Ada yang sampai 40 hari acara. Mulai awal. Kita ngambil malam 12 ini. Berbarengan semuanya. Perhatikan ya, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasannya rona iblisu arba'an. Ini Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Mujahid. Mujahid mengatakan rona iblisu arba'an. Iblis itu pernah meraung-raung, nangis, meraung-raung itu iblis 4 kali. 4 kali. Perhatikan, iblis itu setiap umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan kemuliaan, mereka paling sumpek. Misal riwayat, siapa orang yang sudah puasa Ramadan penuh, kemudian pagi hari dia berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri, maka ketika itu diampuni secara total oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis kelihatan paling sedih, paling sumpek dalam keadaan hina. Itu. Orang misalnya ada orang yang mau berangkat ke masjid, jalannya licin, terjatuh, diambil sama orang ditolong. Terjatuh, dia bersihkan ke rumahnya, mandi, bersihkan, balik lagi masjid. Yang kedua kali mau ke masjid lagi sama ini, di waktu yang sama, terjatuh lagi. Apa yang terjadi ketika itu? Kemudian dia kembali lagi ke rumahnya, nyopot pakaiannya yang kotor, mandi lagi, menggunakan pakaian yang baru lagi, berangkat. Jadi mau sholat sekali, cuma ganti sudah 2 kali. Sudah mandi, sudah ganti 2 kali. Yang ketiga kali mau jatuh, ada orang yang megang.
Paham? Ada orang yang megang. Apa yang terjadi? Oh, Masya Allah, ente khair ya. Megang ana, Masya Allah, khair katanya. Ya. Ente mau ke masjid kan? Iya. Tanya, ente siapa? Katanya. Ke Masya Allah, anak iblis. Duh. Iblis, iya. Lah ada apa itu nolong anak itu? Apa katanya iblis? Perhatikan ya. Katanya iblis, waktu ente berangkat pertama kali ke masjid, kamu tergelincir jatuh, kamu ndak putus semangat, pulang ke rumahmu, bersihkan pakaianmu, gunakan yang baru, berangkat lagi. Itu dosamu dan dosa keluargamu diampuni sama Allah. Terjatuh kedua kali katanya. Terjatuh kedua kali. Kemudian apa? Kemudian engkau ndak putus asa. Engkau mandi, engkau ganti pakaian yang baru. Sampai yang kedua kali kamu jatuh, itu seluruh kerabatmu diampuni oleh Allah. Yang ketiga kali kamu akan jatuh, aku pegang. Bukan aku baik, bukan. Supaya kamu tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Aku takut, kalau kamu jatuh ketiga kali, kamu tidak putus semangat, kamu ke rumahmu lagi, mandi lagi, gunakan pakaian lagi, bisa-bisa penduduk daerahmu diampuni gara-gara kamu. Iku Pak Iblis. Makanya jangan percaya sama iblis. Nah, ini ada riwayat, iblis sumpek, nangis. Berarti apa? Ada sesuatu yang besar di sini. Apa yang pertama? Ketika hina lu'ina. Ketika iblis dilaknat oleh Allah. Ini surga, Pak. Kenikmatan surga la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat di surga. Dikeluarkan kok. Sumpah dilaknat. Satu. Yang kedua, hina uhbita. Ketika diturunkan dari langit di bumi, nangis. Yang ketiga, hina bu'isan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsallahu an-nabiyya ala fatratin. Karena nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terangkatnya Nabi Allah Isa, vakum ketika itu lama. Muncul Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, iblis nangis. Berarti ada sesuatu yang tidak beres ini. Ada sesuatu yang besar yang akan diberikan. Perhatikan. Itu yang ada di tafsir Al-Qurtubi. Sedangkan yang ada di dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan sama, hina lu'ina, hina uhbita, wa hina wulidan nabi. Ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad dilahirkan, ini adalah sesuatu yang besar. Makanya jangan kaget kalau kita, aturan ulama kita, orang-orang soleh kita, mereka apa? Melaksanakan acara. Kalau mau ngelihat kapan kita ini harus sholawatan sama Nabi, ya setiap waktunya. Kapan kita maulid memperingati Nabi, ya setiap waktunya. Cuma ada waktunya, momennya yang khusus itu. Yang keempat, hina nazalat suratul Fatihah. Ketika turunnya surat Al-Fatihah. Udah jangan bingung. Ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, ribut masalah maulid ini terjadi apakah sesuai syariat, apakah ini, apakah itu, apakah boleh, sampai terjadi pro dan kontra. Itu bukan sama zaman sekarang kita kok ini, dulu sudah ada. Ada ketika itu pada zamannya seorang alim namanya Abu Musa Az-Zamburi. Di zamannya beliau itu terjadi pro kontra. Yang satu mengatakan boleh maulid, yang satu mengatakan tidak boleh maulid. Pro kontra terjadi. Dasarnya wali min auliyaillah. Langsung mimpi ketemu Nabi SAW. Tidur, mimpi ketemu Nabi. Langsung tanya sama Nabi SAW. Wali min auliyaillah. Tanya, ya Rasul, ini bagaimana orang ini melaksanakan acara maulid ya Rasul? Jawaban Nabi apa? Man fariha bina farihna bihi. Itu jawabannya.
Man farihabina, siapa orang yang seneng dengan aku, malam 12, kalau perlu beli pakaian baru, mandi, gunakan wewangian, kemudian menghidupkan masjid dengan baca maulid, menyampaikan sholawat dan salam, dengarkan ceritanya Nabi. Man farihabina, siapa orang yang senang dengan kami, farihna bihi, maka kami senang juga dari dia. Lah kalau sudah Nabi senang, ada yang mau dicari? Tidak ada, Pak. Senangnya Nabi, senangnya Allah. Cintanya Nabi, cintanya Allah. Adapun kalau yang terjadi, Habib ini terjadi gini, sekarang terjadi ini. Perhatikan Pak. Katanya Imam Asy-Sya'rawi, perhatikan ya. La tagla. La tagla. Jangan pernah engkau ini merasa dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesedihan. Fa inna ghayata ma fa'alahun nas ayyan fudha ma ghadallahu alaih. Jangan pernah sedih, jangan pernah susah. Kenapa? Apapun yang dilaksanakan manusia kepada kita, anak tidak enak kena ini Habib, anak kena itu, anak kena ini, anak kena itu, semuanya puncaknya dari yang dilaksanakan manusia itu tidak akan bisa kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Apapun usahanya mereka, apapun tindakan yang akan dilaksanakan kepada kita, apapun itu, mau ini kayak mau itu, semuanya itu tidak akan bisa keluar dari godok dan godannya Allah. Jangan pernah bingung. Dan musibah, kalaupun yang dikatakan musibah kepada kita, tidak ada apa-apanya sama kita, tidak sama sahabat. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abdul Asad. Sahabat namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dia ini punya istri namanya Hindun bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abdul Asad punya istri Hindun bin Abi Umayyah. Nikah. Ini misanan sepupu, punya anak namanya Salamah. Kenal kan? Abu Salamah sama Ummu Salamah. Seorang sahabat yang cintanya sama Nabi teman. Bahkan Abu Salamah ini adalah orang yang ikut berhijrah dengan Nabi, ikut berhijrah dengan sahabat ke Ethiopia. Ke Habasyah, Ethiopia zaman itu. Balik ke kota Mekah. Dilihat di kota Mekah, orang kafir masih dalam keadaan ganggu. Dalam keadaan ganggu sudah. Datang sama Nabi. Ya Rasul, aku minta izin ya Rasul. Mau kemana? Mau hijrah lagi. Kemana? Ke Madinah. Nabi belum loh ini. Mau ke Madinah. Kenapa? Karena aku dengar di sana ada orang-orang yang sudah masuk Islam ya Rasul. Ini Abu Salamah. Yang pertama kali ini. Bahkan Nabi belum berangkat tuh ini. Maka diizini sama Rasul. Diizini. Ini Ummu Salamah itu cerita ketika aku akan berangkat, ini suamiku bawakan kendaraan untukku. Jadi dia naik kendaraan sambil dituntun kendaraannya. Ketika itu setelah ada di depanku kendaraannya ini, aku naik di atas kendaraan itu, aku berangkat. Suamiku, kendaraan lain, aku dan anakku Salamah. Ketika akan keluar dari kota Madinah, dicegat. Zaman itu, dicegat. Kemudian apa? Terjadi dasar pertikaian, apa itu? Ngomong keras gitu. Sampai terakhir, yang nyegat ini keluarga dari Hindun ini, atau Ummu Salamah. Sehingga apa? Ini istrimu, kamu tidak punya hak sama dia. Meskipun ini istrimu. Kalau kamu berangkat hijrah saja. Istrimu biar di sini. Sama keluarganya ini. Terpisah sama suaminya. Bayangkan. Katanya Ummu Salamah, aku masih ingat bagaimana suamiku membawakan kendaraan untukku. Bawa kendaraan untukku, menaikkan aku dan anakku. Tapi ketika mulai perjalanan, kami terpisah.
Suamiku tetap berangkat ke kota Madinah. Ummu Salamah sama keluarganya dibawa. Ummu Salamah bawa anak, Salamah ini. Dengar keluarganya, Abdullah ini. Dengar. Ngatakan apa? Tidak boleh. Itu anak dari keluarga kita itu. Tidak boleh sama ibunya, harus sama kita. Didatangi sukunya Ummu Salamah ini, diambil anaknya. Jadi klop, Pak. Sama suaminya terpisah, sama anaknya terpisah. Tahu sampean terpisahnya? Setahun. Tidak ada khobar. Setahun. Lihat. Ada satu sir di sini, perhatikan. Waktu itu, Rasul itu pernah ngajarkan kepada ini siapa ini? Abdullah bin Abdul Asad ini atau Abu Salamah ini. Katanya Nabi, aku ajari satu doa yang mana doa ini kalau engkau baca, engkau akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Apa itu doanya? Allahumma ajirni fi musibati wabdalha khairan minha. Wabdalni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di dalam musibahku. Wa abdilni khairan minha. Gantikan yang lebih baik dari musibah itu. Setelah dapat doa seperti itu, ngomong sama istrinya. Istriku, aku dapat doa dari Nabi seperti ini, seperti ini. Diajar. Itu Ummu Salamah tidak ada doa lain sudah, doa itu. Allahumma ajirni fi musibati wabdalni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wabdilni khairan minha. Sudah itu. Dibaca terus, baca terus, baca terus. Meskipun disekap setahun. Lama-kelamaan, keluarganya Ummu Salamah yang nyekap ini, sumpek, Pak. Ngatakan apa? Apa sih faedahnya kita nyekap perempuan ini? Sudahlah, biar kita keluarkan aja sudah. Subhanallah, keadaan seperti itu juga datang kepada keluarganya dari suaminya yang nyekap anaknya. Mengatakan apa? Ada apa kita nyekap anak ini? Bahasa kita orang ngasih susu. Kalau ada pempes, ngasih pempes zaman itu. Misal. Dulu gawe ini, tidak ada faedahnya. Lepas saja. Ditemukno. Ummu Salamah dengan anaknya. Karena doa tadi itu. Setahun. Dengar khobar kalau Ummu Salamah akan ke Madinah. Tahu sampean? Begitu senengnya Nabi. Jangankan Abu Salamah, suaminya, itu pantes lah. Nabi dengar Ummu Salamah itu mau datang ke kota Madinah. Dikabari sama sahabat Abu Salamah ini. Itu Nabi sendiri yang datang ke batas kota Madinah untuk nyambut Ummu Salamah. Disambut sama Nabi. Sampai ketemu, seneng. Setahun. Setelah setahun, kumpul lagi. Abu Salamah, Ummu Salamah, sama anaknya Salamah. Apakah selesai? Enggak. Beberapa hari, kumpul itu di kota Madinah. Enggak sampai sebulan, enggak. Beberapa hari. Ada panggilan jihad. Ada panggilan jihad. Kira-kira lek kita orang ya apa? Pas ketemu bojoku engko awis gampang. Dah. Ini suami istriku, ini ada panggilan jihad dari Rasul. Aku akan ikut jihad. Oh iya. Ikut jihad sama Nabi. Abu Salamah. Ikut perang, meninggal. Kepisah 1 tahun, baru kumpul beberapa hari ikut sama Nabi, meninggal. Apa yang terjadi ketika itu? Sedih, tapi tetap moco. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas ujian yang kau berikan, ya Allah. Wabdalni khairan minha. Gantikan yang lebih baik dari musibah itu, ya Rasul. Ya Allah. Terus doa. Sayyidina Abu Bakar kelihatan. Kesian sama Ummu Salamah. Setelah berlalu masa iddah gitu, didatangi. Ummu Salamah, anak kelihatan sama kamu, kesian kamu ini katanya. Iya terus, aku mau menikahi kamu. Aku berikan segala kebutuhannya.
Jadi Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Bentar. Ente mau nikah sama anak? Iya, bentar. Aku diajari suamiku doa. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Wabdalni khairan minha. Gantikan yang terbaik. Aku ngelihat suamiku, si apian suamiku daripada kamu. Saya Abu Bakar loh ya. Saya Abu Bakar, Pak. Saya Abu Bakar. 124.000 sahabat tuh. Dikatakan seperti itu. Diam. Pulang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengar. Datang. Aku gini. Oh, coba anak mau datang katanya. Mau dinikah juga? Jawab sama jawabannya. Jawabannya sama. Dikatakan apa? Aku ngelihat Umar, kamu masih kalah sama suamiku. Masih baikan suamiku kok. Kalau aku nerima kamu, tidak sesuai doaku nanti. Lihat, apa yang terjadi? Sampai kedua sahabat ini ngomong sama Nabi, ya Rasul, ini gini. Sebetulnya kita orang bukan karena apa ya Rasul? Bukan karena syahwat, bukan apa. Kesian. Dia sama keluarganya kesian. Katanya Nabi, biar aku yang datang. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi datang ke rumahnya Ummu Salamah. Kaget Ummu Salamah. Ya Rasul, ada apa engkau datang ke sini ya Rasul? Ada perlu apa? Ummu Salamah, aku datang ke sini mau melamar kamu. Terus ada ngomong, wabdalni khairan minha. Lah wani. Paling ala itlak, bisa turun ayat nanti. Diam Ummu Salamah. Ya Rasul, engkau mau meminta aku senang ya Rasul. Cuman gimana ya Rasul? Aku punya dua hal ya Rasul katanya. Apa Ummu Salamah katanya? Aku memiliki banyak anak. Apa jawaban Nabi? Engkau menikah dengan aku, anakmu, anakku. Yang satu, tinggal satu ya Rasul. Apa Ummu Salamah? Aku ini perempuan ghoyur. Perempuan yang gampang cemburu. Aku tidak bisa kelihatan engkau beristri selain aku ya Rasul. Jawaban Nabi apa? Aku akan mintakan sama Allah agar Allah menghilangkan perasaan itu kepadaku. Hati nolak? No. Langsung berubah, Pak. Langsung berubah. Nikah sama Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wabdalni khairan minha. Ketika suatu malam Nabi kelihatan Ummu Salamah, dilihat Ummu Salamah ini. Kata Ummu Salamah, Nabi, kamu jangan melihat seperti itu, aku malu katanya. Malu ya Nabi kalau senyum Nabi. Kenapa kamu melihat aku? Katanya Nabi, engkau bukan Ummu Salamah katanya. Kaget. Ya, Nabi, aku Ummu Salamah. Tidak, bukan. Kamu bukan Ummu Salamah katanya. Kaget Pak. Jangan-jangan keliru atau gimana ini? Nabi, aku Ummu Salamah. Lah, kamu bukan Ummu Salamah, tapi engkau Ummul Mukminun. Engkau ibunya orang-orang yang beriman. Engkau ibunya orang-orang yang beriman. Karena sebab apa? Doa sama Allah, iltija sama Allah. Tidak ada sesuatu yang akan membuat susah kita. Kalau kita dekat sama Allah dan melalui pintu yang paling besar, yaitu junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga Pak diulangi doa-doa, yaitu disampaikan salaf kita. Gimana doanya? Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Allahumma ya Allah, habibna ilan nabi. Buat hati kita ini supaya cinta kepada Nabi. Kalau hati kita ada kecintaan kepada selain Nabi, hilangkan ya Allah. Kalau sudah ada cinta kepada Nabi, tambahkan habibni ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Dan berikan Nabi supaya semakin cinta kepada kami, semakin perhatian kepada kami. Ini doanya salaf kita. Untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Mendapatkan kemuliaan dari Nabi dengan menjadi orang yang khusus dalam pandangan Nabi, berarti kemuliaan dari sisi Allah
semoga mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.